Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa, evakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan hingga Selasa dini hari. Tim SAR gabungan bersama relawan setempat masih berupaya mencari dan juga mengevakuasi korban yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini. Guna mempermudah evakuasi, petugas mendatangkan ekskavator. Tercatat 84 korban yang sudah dievakuasi dan saat ini menjalani perawatan medis di RSUD Sidoarjo, RS Siti Hajar dan juga RS Delta Surya Sidoarjo. Sementara satu korban dinyatakan meninggal dunia. Proses pencarian korban akan terus dilakukan hingga seluruh korban telah dievakuasi dari reruntuhan. Informasi awal menyebut insiden berawal dari pekerjaan pengecoran di lantai atas yang berlangsung sejak pagi. Dugaan sementara pondasi bangunan yang tidak mampu menahan beban tambahan sehingga menyebabkan runtuhnya konstruksi dari lantai atas. Saya posisi di rumah, posisi rumah saya dengan Pondok Pesantren Al-Kozini ini sekitar 50 meter. Itu terdengar suara gemuruh dan getaran di rumah saya. Kemudian saya keluar. Saya lihat di pondok ada debu yang membumbung ke atas seperti kebakaran gitu. Kemudian saya datangi TKP, ternyata pondok, musola pondok itu roboh. Karena semalam ada santri yang izin ke saya mau ada pengerjaan pengecoran lantai 4 musola pondok. Pemirsa, petugas gabungan berhasil mengevakuasi seorang korban selamat dari reruntuhan Pondok Pesantren Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Tenang, bismillah. Evakuasi korban runtuhnya gedung Ponpes Al-Kozini Sidoarjo terus dilakukan hingga Selasa pagi. Kasih tempat belakang belum di. Siapa? Kita pakai belakang, Mas. Kita belakang oksigen mana kok? Awas cairannya, Mas. Sawah. Gantungkan. Jangan ganggu. Ya, pemirsa, seorang korban berhasil dievakuasi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat dengan selamat. Korban selamat belum diketahui identitasnya. Tenang, bismillah. Bener. Pemirsa, korban meninggal bangunan ambruk Ponpes Al-Kozini bernama Maulana Alvan Ibrahim di Rumah Sakit Siti Hajar dibawa pulang oleh pihak keluarga. Pemirsa, kedatangan jenazah disambut haru keluarga dan juga kerabat saat mobil ambulans yang membawa jenazah Alvan dari Sidoarjo tiba di sekitar rumah duka di Jalan Kalianyar, Kalime, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur. Setelah diturunkan dari mobil ambulans, keluarga menyambut dan juga membawa jenazah ke dalam rumah duka untuk disemayamkan. Usai disolatkan, selanjutnya Maulana Alvan Ibrahim akan dimakamkan di Bangkalan. Pemirsa, sebelumnya jenazah keluar dari rumah sakit sekitar pukul 20:52 waktu Indonesia Barat.
Maulana Alvan Ibrahim ditemukan tim BPBD Sidoarjo di antara reruntuhan bangunan ambruk. Selain Ibrahim, juga masih diperkirakan ada puluhan orang yang berada di bawah reruntuhan bangunan yang masih dalam tahap renovasi. Pemirsa, menyusul robohnya bangunan musola yang terjadi di Ponpes Al-Qosini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin sore ini menyisakan luka yang mendalam. Pihak Ponpes mengaku pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Pemirsa, proses evakuasi terus dilakukan oleh tim BPBD Jatim untuk mencari korban tertimbun bangunan musola yang roboh di Ponpes Al-Qosini Buduran, Sidoarjo. Pengasuh Ponpes Al-Qosini, Kiai Haji R. Abdus Salam Mujib mengatakan proses pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan dan rencananya tidak akan menggunakan atap namun akan dibuat hal. Saat kejadian, para santri yang menjadi korban tengah menjalani sholat asar dan sebagian tengah bersantai di musola yang belum selesai dibangun tersebut. Pemirsa, dengan adanya musibah ini, pihak Ponpes menghentikan proses belajar mengajar sementara dan akan fokuskan dalam proses pencarian. Pihak Ponpes juga mengharapkan wali santri untuk bersabar atas musibah yang tengah terjadi. Sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai hari ini berarti ya? Dengan caranya berarti selesai hari ini? Selesai karena iya. Jadi bangunannya punya izin atau? Nah itu nggak tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Nggak pakai. Jadi sepertinya ini menopang cor tidak kuat. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis Ayus Pramono Putra di Pondok Pesantren Al-Qosini Sidoarjo dan juga rekan Yoyo Agusta di Rumah Sakit Siti Hajar. Kita ke rekan Pramono terlebih dahulu. Selamat pagi Pramono, bagaimana suasana terkini di lokasi kejadian? Apakah pencarian korban masih terus dilakukan hingga saat ini? Ya baik Jasmine, saat ini saya berada di lokasi Pondok Pesantren Al-Qosini yang ada di kawasan Bulan Sidoarjo. Dan satu ambulan dan ambulan yang telah mengangkut korban ini sudah disiapkan di depan pintu masuk utama. Tadi menyusul sekitar jam 4.50 satu korban dievakuasi dan saat ini masih menunggu untuk korban berikutnya yang akan dikeluarkan dari balik reruntuhan bangunan Ponpes Al-Qosini di Buduran Sidoarjo. Dan pagi hari ini, sejumlah keluarga korban juga kembali lagi ke Ponpes Al-Qosini untuk melihat secara langsung bagaimana proses evakuasi keluarga atau saudara mereka yang menjadi korban. Dan untuk sendiri dipenuhi oleh sejumlah keluarga sambil terus melakukan saya tidak dari besar untuk agar seluruh yang tertimbun benar bisa segera itu yang disiagakan sejak semalam hingga pagi ini belum digunakan, masih tetap disiagakan di sekitar lokasi pondok, dan tugas Basarnas juga masih terus standby siaga sambil terus memantau kondisi korban yang berada di telik reruntuhan bangunan yang ambruk dan kemarin. Sementara untuk kondisi yang ambruk kemarin masih sama kondisinya dengan semalam, karena memang alat berat belum dikerahkan. Sementara sejumlah keluarga
korban dan santri ini masih terus menunggu di sekitar lokasi gedung yang ambruk. Kalau kita lihat, ini petugas masih melakukan koordinasi untuk bagaimana caranya bisa mengambil korban yang ada di bawah reruntuhan gedung. Sementara petugas yang lainnya juga kalau masih pakai helm ya, masih terus melakukan upaya evakuasi. Tadi sempat berkomunikasi dengan korban yang masih hidup di bawah reruntuhan. Dan tadi satu korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan yang disiagakan sejak tadi malam. Sementara kalau kita lihat, inilah sejumlah keluarga santri yang masih sabar menunggu bagaimana kelanjutan saudara atau keluarga mereka yang menjadi korban reruntuhan gedung pondok pesantren Al-Ghazini di Buruan Sidoarjo. Dari data yang kami dapatkan, jadi gedung yang ambruk di pondok pesantren Al-Ghazini ini sebenarnya untuk lantai dasar sudah jadi sekitar 10 bulan yang lalu. Lantai 1, 2, dan 3 sudah jadi. Lantai 1 digunakan sebagai musola yang sering digunakan aktivitas para santri untuk melakukan sholat berjamaah. Dan kebetulan Senin kemarin ada kegiatan pengecoran untuk menambah satu lantai lagi di gedung yang sama dengan musola. Jadi lantai dasar digunakan musola, lantai 2 dan 3 masih kosong, kemudian lantai 4 dilakukan pengecoran Senin pagi sampai siang. Namun naas di saat santri melakukan sholat asar berjamaah Senin sore, ternyata gedung yang baru dicor atau baru melakukan pengecoran lantai 4 pagi siang harinya, sore harinya ambruk dan langsung turun ke bawah dan menimpa sejumlah santri ataupun warga yang sedang melakukan sholat asar berjamaah. Inilah kondisi gedung Pondok Pesantren Al-Ghazini di Buduran Sidoarjo yang ambruk Senin sore kemarin. Kalau kita lihat ke atas, masih ada bekas-bekas pengecoran. Karena memang gedung lantai 4 baru dicor Senin pagi kemarin sampai siang. Bisa kita lihat bekas-bekas pengecoran masih ada. Dan memang kondisi bangunan yang ambruk ini cukup tebal untuk dindingnya, seperti kita lihat, sehingga petugas dari Basarnas, BPBD Jatim, BPBD Sidoarjo maupun tim rescue dari pemadam dan tim SAR dari TNI Polri yang dikerahkan ke lokasi tempat melakukan baik. Jadi di sini petugas berusaha mensterilkan masih di sekitar area bencana, karena memang lokasi ini harus steril karena akan digunakan proses evakuasi untuk para korban yang masih dan diduga masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Yasmin. Ya, Pramono, mungkin bisa dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan jumlah korban yang berhasil dievakuasi sejauh ini. Berapa jumlah korban yang sedang dirawat ataupun yang tewas ataupun yang masih terjebak dalam reruntuhan? Menurut data yang kami peroleh dari Kabinetmas Polda Jatim, katanya untuk
akibat gedung pesantren Al-Ghazini ini total luka ada 78. Satu meninggal dunia. 78 ini dievakuasi ke rumah sakit RSUD Sidoarjo dan rumah sakit Siti Hajar. Baik. Dan meninggal sudah dipulangkan. Dan Yasmin, ini dari pihak pondok tadi berusaha meminta kepada awak media untuk keluar dari lokasi, dan akhirnya kita keluar saat ini. Saat ini saya berada di halaman pondok pesantren. Kalau kita lihat apa megahnya gedung ini. Ya, kita akan memantau situasi di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Sudah ada rekan Yoyo Agusta di sana. Selamat pagi Yoyo, bagaimana kondisi korban yang dirawat di sana? Apakah ada korban tambahan? Ya, selamat pagi Yasmin. Dapat kami laporkan pemirsa, saat ini saya berada di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, di mana di tempat ini pada tadi malam tercatat sekitar 44 korban reruntuhan gedung di Ponpes Al-Ghazini dirawat di tempat ini. Namun hanya dari jumlah tersebut hingga pagi ini menyisakan 11 korban yang harus dirawat inap, sedangkan yang lainnya telah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Ya, Yasmin, juga dapat kami informasikan bahwa dari 11 pasien yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar, dijadwalkan 3 diantaranya akan mendapatkan tindakan operasi karena mengalami patah tulang. Sedangkan 1 pasien terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Sakinah Mojokerto untuk keperluan perawatan saraf korban. Demikian Yasmin. Iya, Yoyo, apa penanganan terhadap para korban luka di sana? Seperti apa prosesnya? Ya Yasmin, dari informasi yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit, kami tadi berusaha untuk minta izin untuk mengambil gambar di dalam rumah sakit, namun belum diizinkan. Tapi pagi-pagi saya datang ke lokasi memang masih agak gelap, sehingga kami belum mengetahui pasti perawatan seperti apa, detail perawatan yang didapat dari para korban ini. Namun dari 11 yang diinformasikan yang telah dirawat di sini, mereka 3 diantaranya adalah akan mendapat tindakan operasi karena patah tulang tadi. Demikian ya, Yasmin. Ya, Yoyo, terkait dengan situasi ini, selain di Rumah Sakit Siti Hajar, apakah ada korban lain yang dirawat di rumah sakit yang berbeda dan seperti apa kondisi mereka di sana? Ya, Yasmin, dapat kami informasikan bahwa para korban gedung runtuh yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Ghazini memang tidak hanya dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar, namun dirawat di Rumah Sakit Daerah Sidoarjo dan Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Mereka mendapat perawatan yang serius di rumah sakit, namun kita belum sempat mendatangi lokasi rumah sakit. Namun saat kami menghubungi melalui telepon, saat ini ada beberapa pasien yang masih dirawat di rumah sakit tersebut. Ya. Baik, terima kasih rekan Yoyo Agusta melaporkan langsung dari RSI Siti Hajar, dan sebelumnya ada rekan Pramono Putra melaporkan dari Ponpes Al-Ghazini Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, sebanyak 34 korban tragedi runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini di Buturan, Sidoarjo, Jawa Timur dirawat di Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Sebagian besar korban adalah santri asal Surabaya.
Pemirsa, sebanyak 34 korban ambruk bangunan Ponpes Al-Qosidi Buduran Sidoarjo mendapatkan penanganan medis di instalasi gawat darurat RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Dari jumlah tersebut 17 pasien menjalani rawat jalan, sementara sisanya harus dirawat inap. Sebanyak 25 santri berasal dari Surabaya, 9 diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Satu korban meninggal dunia atas nama Maulana Ibrahim, rencananya akan dimakamkan di Desa Lomaer, Bangkala. 8 santri lainnya mengalami luka ringan dan telah diizinkan pulang dengan catatan rawat jalan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews rekan Hari Tambayong di RSUD Notopuro Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, selamat pagi Hari. Seperti apa kondisi di sana dan berapa jumlah korban yang sedang dirawat saat ini? Selamat pagi, Yasmin dan Yipka. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Rumah Sakit RSUD Notosusumo di Sidoarjo, di mana di rumah sakit ini ada 38, jadi bertambah 4 orang yang dini hari tadi 4 orang datang lagi ke Rumah Sakit Umum Sidoarjo atau Notopuro ini. Sementara itu hingga Selasa pihak RSUD Notopuro Sidoarjo masih terus menerima korban dari robohnya bangunan pondok pesantren Al-Qosidi di Buduran Sidoarjo. Untuk data sementara korban yang dibawa ke rumah sakit ada 3 rumah sakit yang sebagian rujukan dari korban runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Qosidi ini. Di Rumah Sakit Delta Sidoarjo sebanyak 4 orang, kemudian Rumah Sakit Siti Hajar ada 44 orang, serta di Rumah Sakit Umum Notopuro sebanyak 38 yang berada di rumah sakit ini. Sementara itu pihak rumah sakit terus melakukan penanganan secara intensif pada korban yang hingga dini hari tadi mencapai 38 orang. Dan ini rinciannya adalah 27 korban rawat jalan dan sudah pulang, kemudian 6 korban opname dan juga 2 operasi dan 1 observasi, serta 2 korban patah tulang, dan ini sudah dilakukan oleh tim dokter RSUD Notopuro Sidoarjo. Sementara itu tim medis dari Rumah Sakit RSUD Notopuro ini juga telah menangani beberapa korban yang tadi malam tiba di rumah sakit ini, dan beberapa dari mereka juga melakukan harus dirawat dengan rawat inap yang secara serius untuk dilakukan perawatan. Begitu ya, Tim. Iya, Hari, seperti apa kondisi korban terparah yang dirawat di sana? Ya, untuk korban bagian adalah karena di IRD ini kita tidak bisa masuk ke sana. Namun tadi malam saya sempat datang ke rumah sakit ini, perawatan dilakukan di ruang IRD. Itu beberapa dari tempat tidur yang dilakukan pemeriksaan secara intensif karena korban yang tiba di rumah sakit ini. Begitu ya. Ya, Hari, apakah ada posko mungkin yang dibuat oleh pihak rumah sakit bagi para orang tua ataupun keluarga korban dalam robohnya pondok pesantren di Sidoarjo tersebut? Benar Yasmin, ada untuk keluarga yang datang ke rumah sakit ini untuk mencari data dari keluarga mereka jika dimungkinkan korban yang ikut jadi korban di robohnya bangunan pondok pesantren Al-Qosidi ini. Dan saat ini juga beberapa dari keluarga korban juga masih berada di rumah sakit ini. Begitu ya. Baik, terima kasih banyak rekan Hari Tambayong melaporkan langsung dari RSUD Notopuro. Selamat bertugas kembali, Hari. Ya, pemirsa, terkait dengan informasi tersebut, ini kita sudah mendapatkan data. Total ada 38 orang hingga Selasa dini hari yang masih dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, kita ke informasi berikut ya. Bangunan pondok pesantren Al-Qosidi Desa Banjar Panci, Kecamatan Buduran Sidoarjo ambruk pada Senin sore. Struktur bangunan lantai 3 dan 2 ambruk. Material semen dan kayu berjatuhan hingga menimpa bangunan paling dasar. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah santri yang sedang sholat asar berjamaah tertimpa bangunan roboh.
Dua korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Korban pun dilarikan ke sejumlah rumah sakit Islam Siti Hajar, yang mana hingga kini petugas masih berusaha mencari korban yang terjebak dan sekitar 19 ambulan sudah standby di lokasi kejadian. Ini bangunan masih belum stabil, jadi alat berat dipakai untuk mencoba menyangga titik-titik yang sangat rentan itu tadi. Oksigen dan minuman dipastikan harus bisa diberikan kepada anak yang masih terjebak di dalam. Ya. Informasi yang Pak Wagub terima, ada berapa korban di dalam ini? Ini masih kita pastikan. Ya, mohon doanya teman-teman. Kita fokus satu komando dipimpin oleh Basarnas, Pak Didit namanya. Beliau memimpin, tapi semua elemen BPBD, kabupaten, provinsi, dan TNI Polri turun untuk memastikan operasi ini dapat full dukungan. Terkait masalah konstruksinya, ini besi-besinya juga masih. Maka dari itu kita melihat kondisinya besi, ada besi 6, 10. Nah ini standar konstruksinya itu tidak sesuai. Ya. Sehingga kalau ada izin semuanya kita akan mengeluarkan terkait INP-nya ya sesuai dengan konstruksi. Kalau kelihatannya ini kan konstruksinya belum berizin karena tempatnya cukup. Baik, berarti renovasi bangunan ini nggak ada izin dari Pemkab atau bagaimana Pak Bupati? Kalau ini kita belum memastikan ya, coba nanti kita pastikan ya, apakah ini ada izinnya atau tidak. Kalau biasanya pondok itu dibangun dulu baru izin. Nah, biasanya seperti itu. Nah, makanya hari ini kita berupaya semaksimal mungkin gimana cara menyelesaikan persoalan yang ada. Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Asmiatania pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.